Ustaz, gimana menurut antum Ustaz dengan pernyataan bahwa jenggotin jenggot Ustaz itu mengurangi kecerdasan? Panjang sekali jenggot antum. Iya, satu Ustaz. Jenggot ini mengurangi kecerdasan. Kedua Ustaz, semakin panjang jenggot ini orang itu semakin goblok. Itu gimana Ustaz? Pertama, antum tenang dulu ya. Iya Ustaz. Jangan Ustaz. marah. Enggak Ustaz, enggak. Iya. Kalau depan antum enggak marah Ustaz. Iya Ustaz. Gimana Ustaz? Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishil badhi." Orang yang beriman bukanlah sifatnya suka mencaci, suka melaknat, suka berkata kotor, dan suka berkata kasar. Ini bukan sifat orang beriman. Maka yang suka-suka ngatain goblok, seorang mukmin harus lepas dari sifat itu. Tidak boleh dia berkata-kata yang seperti itu, terutama itu sebagai lisan yang biasa keluar dari mulutnya. Nah, itu hal yang harus antum ingat dulu. Yes. Ya, tentang kata-kata goblok ini. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifun min amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dia berhati-hati, takut, khawatir akan tertimpa fitnah, musibah di dunia, atau menimpa mereka siksa yang pedih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang mereka itu menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot, kita contoh beliau, kita taati beliau. Apalagi dalam realitanya Rasul sallallahu alaihi wasallam panjang jenggotnya. Asal hukum dalam sebuah perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali ada dalil yang menurunkannya daripada kewajiban. Masalah jenggot itu perintah untuk dipanjangkan, dibiarkan, dipelihara. Lihat hadis berikut. Hadis riwayat Muslim. Ahfus syawariba wa a'ful liha. Potong, pendeklah kumis dan biarkanlah atau peliharalah jenggot. Di sini perintah. Dan al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum sebuah perintah menunjukkan kepada kewajiban. Perintah yang lain, hadis yang kedua, hadis riwayat Muslim, khaliful musyrikin wa ahfus syawariba wa a'ful liha. Artinya, selisih kalian kaum musyrik dan tipiskanlah oleh kalian kumis dan panjangkanlah jenggot. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Muslim, annahu amara bi ihfa'is syawarib wa ifa'il lihyah. Bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan, ini hadis dari Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menipiskan kumis dan membiarkan jenggot. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, juzus syawariba wa arkhul liha wa khaliful majus. Artinya, pendekkanlah kumis dan biarkan atau peliharalah jenggot dan selisih kaum majusi. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, inhakus syawarib wa a'ful liha. Artinya, cukur habis kumismu dan biarkanlah, peliharalah jenggot. Hadis yang selanjutnya, khaliful musyrikin wa waffirul liha wa ahfus syawarib. Selisih di kalian dari orang musyrik dan berbanyaklah, perbanyaklah, biarkan panjang. Wa ahfus syawarib. Apalagi kadang-kadang ada orang yang menuduh kalau seandainya panjang, orang Indonesia itu kalau panjang jenggotnya seperti pemain kesebelasan. Ini subhanallah. Di mana dengan hadis-hadis berikut? Bukankah khitabus syari', redaksi syariat itu umum, bukan hanya untuk orang Arab, tetapi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita orang Indonesia yang notabene kadang-kadang punya jenggot sedikit seperti saya ini, jenggotnya sedikit, akan tetapi kita wajib untuk mengerjakan perintah tersebut dan jangan kemudian dilecehkan seperti pemain kesebelasan. Iya. Itu katanya gini Ustaz. Jadi
pada saat dibilang kalau kita memanjangkan jenggot itu Ustaz, itu saraf kecerdasan itu ketarik. Anak paham, anak dari dulu sampai sekarang anak banyak bergaul sama dokter, pernah ada dibilang ada saraf kecerdasan itu ketarik ke bawah itu. Siapa yang goblok, siapa yang pintar, ini anak bingung Ustaz. Iya, antum sabar dulu. Iya, jangan marah-marah. Afwan, Anak. Tapi anak paham kalau seandainya anak panjang, anak suka marah Anda Ustaz. Ini anak pusing nih pernyataan. Tapi anak marah, anak paham kalau seandainya antum marah, mungkin husnudzon anak terhadap antum adalah bahwa sunnah Nabi dicela. Begini, salah satu hal yang membedakan antara ahlu sunnah, pengikut Nabi Muhammad SAW dengan para pengekor hawa nafsu adalah dalam metodologi beragama. Kalau ahlu sunnah, para pengikut Rasulullah SAW, mereka senantiasa menyandarkan pemahaman terhadap ayat, terhadap hadis kepada pemahaman 3 generasi sahabat yang mulia, 3 generasi manusia yang mulia, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang disebut dengan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian zaman setelahku, kemudian zaman setelahku, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka pemahaman agama kita akan benar. Yakin, itu dijamin. Ya, harus kita yakini baik-baik. Ada ingin benar pemahaman agamanya, baik terhadap masalah hadis tentang jenggot, maka kita akan benar-benar memahami seperti itu. Coba lihat sekarang. Pernahkah orang-orang yang mulia tersebut, yang diridhai oleh Allah, mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radhu'an, para sahabat Nabi? Pernahkah mereka mengatakan bahwa Abu Bakar saja atau 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, pernahkah mereka mengatakan bahwa jenggot mengurangi kecerdasan? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu manusia yang paling diridhoi oleh Allah. Kalau sekarang ada 15 abad sepeninggal mereka, ada manusia yang mengatakan seperti itu, maka kita tinggal bandingkan. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin. Barang siapa yang ingin mencontoh, menjadikan suri tauladan, contohlah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia dapat gelar, tidak ada niqash di dalam, keraguan di dalamnya, dialog di dalamnya. Mereka mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Enggak pernah timbul pernyataan dari mereka bahwasanya jenggot menumbuhkan ataupun mengurangi kecerdasan, ataupun semakin panjang semakin tidak pintar atau goblok bahasa. Iya, goblok, langsung goblok, bukan tidak pintar, goblok sudah. Kalau tidak pintar masih halus, saat ini goblok dibilang. Apalagi kalau kita perhatikan di sana banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Semakin panjang jenggot semakin goblok. Coba perhatikan poin-poin berikut. Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Al-Ghazali yang mempunyai kitab Ihya Ulumuddin rahimahullah, beliau mengatakan, qala Syuraih al-Qadhi wadidtu anna li lihyatan walau bi'asharati alaf. Artinya, Syuraih al-Qadhi rahimahullah mengatakan, aku berharap memiliki jenggot. Insyaallah. Wah, meskipun aku harus membelinya dengan 10.000 dinar. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang cerdas di zaman dahulu ingin sekali untuk memiliki jenggot. Lihat lagi. Al-Ghazali juga mengatakan, qala ashabul Ahnaf Ibnu Qais wadidna an nashtari lil Ahnaf lihyatan walau bi'20,000. Para sahabat Ahnaf bin Qais, rupanya Ahnaf ini tidak punya jenggot. Kami berangan-angan untuk membelikan jenggot untuk Ahnaf meskipun harus membayar 20 dinar. Para ulama yang tidak berjenggot ternyata berangan-angan untuk memiliki jenggot meskipun harus bayar semahal itu. Apakah mereka begitu bodohnya untuk membayar mahal? Sebegitu bodohnya kah para ulama untuk membayar mahal? Satu. Yang kedua, kelaziman tatkala kita mengatakan jenggot semakin panjang semakin goblok, ini kelazimannya adalah mencela orang-orang yang berjenggot, termasuk yang dicela siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
Maka hati-hati, ini berat. Berat. Ya, berat. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menceritakan, wa kana kathiru sya'ril lihya. Nabi Muhammad SAW lebat rambut jenggotnya. Masya Allah. Apakah kemudian Nabi Muhammad SAW titik. Iya, Insya Allah. Berarti kita berdoa mudah-mudahan semoga beliau dapat hidayah atau yang mempunyai statement seperti itu. Iya, orang-orang yang mempunyai statement kembali kepada pengagungan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menghina jenggot. Nabi Harun alaihissalam pun berjenggot. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 94. Qala ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli. Harun berkata kepada Musa alaihi wassalam, wahai putra ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku. Tidak mungkin kalau jenggotnya tidak ada bisa dipegang, nggak mungkin. Iya. Ini menunjukkan, ini dalil yang tegas bahwa Nabi Harun alaihissalam panjang jenggotnya sehingga bisa dipegang oleh Nabi Musa alaihissalam, dan menunjukkan bahwasanya jenggot bukan ciri khas orang Arab. Betul. Kenapa? Karena dari Nabi ada yang bukan dari Arab. Iya. Dari kalangan Bani Israel, bukan dari Arab. Maka ini sebenarnya jenggot bukan Arabisasi. Sebagaimana yang dituduhkan. Bahwasanya kalau manjangkan jenggot, mereka itu sih bukan Islamisasi sebenarnya. Arabisasi sebenarnya. Iya. Enggak. Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lebih menarik lagi, kalau seandainya kita contoh atau kita ambil perkataan-perkataan para ulama mazhab tentang jenggot. Di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, ini pendapatnya mazhab Hanafi, disebutkan wa yuhramu 'ala ar-rajuli qat'u lihyatihi, dan diharamkan atas lelaki memotong jenggotnya. Wasarraha fin nihayah biwujubi qat'i ma zada 'alal qabdah. Dan disebutkan di dalam kitab An-Nihayah bahwasanya wajib memotong pada setengah daripada ini. Tapi tetap berarti berjenggot. Berjenggot, ya. Baik. Mazhab Malikiyah ini disebutkan di dalam kitab Syarhul Risalah li Abil Hasan, dan juga catatan kakinya yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Adawi. Hurmatu halqil lihyah wa kadza qaswa idza kana yahsulu bihi muthla. Haram mencukur habis jenggot. Demikian pula kalau seandainya memotongnya. Ya, Malikiyah. Mazhab Syafi'iyah. Nah, ini mazhab di dalam kitab Syarah Al-Ubab Faidah qala Syaikhan. Mazhab Syafi'i ini coba pelan-pelan, Ustaz, karena kita banyak. Ana juga iya, termasuk yang ini juga, Ustaz. Yukrahu halqul lihyati wa'taradahu Ibnu Rif'ah bi anna Syafi'i nassa fil ala tahrim. Artinya disebutkan bahwasanya dimakruhkan memotong atau mencukur jenggot, dimakruhkan. Tetapi pendapat ini dibantah oleh Ibnu Rifa'ah, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Um mengharamkan memotong apa? Memotong jenggot, mencukur jenggot. Mazhab Syafi'i. Iya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitab Al-Um, "Wala ya'khudh min sya'ri ra'sihi wala lihyatihi syai'an li'anna dzalika innama yu'khadhu zinatan aw nusukan." Artinya, orang yang memandikan mayat tidak boleh memangkas rambut kepala maupun jenggot si mayat. Karena kedua rambut itu hanya boleh diambil untuk menghiasi diri ketika ibadah manasik saja. Lihat lagi di dalam perkataan Al-Um beliau yang lain.
wal hilaqu laysa bijinayah li'anna fihi nusukan fil ra's wa laysa fihi kathiru alam wa huwa wa in kana fil lihyati la yajuz falaysa kathiru alamin wala dhahabi sya'rin li'annahu yastakhlif walau istakhlaf asy-sya'r naqisan aw lam yastakhlif kana fihi hukumah. Menggundur rambut bukan kejahatan karena adanya ibadah dengan menggundul kepala, juga karena tidak adanya rasa sakit yang berlebihan padanya. Tindakan menggundul itu meski tidak diperbolehkan pada jenggot. Oh, tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan pada jenggot. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Bahkan subhanallah, para ulama menyebutkan kesepakatan haram memotong, menggundul, mencukur jenggot. Lihat di dalam Maratibul Ijma' yang ditulis oleh Ibnu Hazm berkata, ittafaqu ala anna halqal lihyah muthlah la yajuz. Para ulama telah sepakat bahwa sesungguhnya menggundul, mencukur habis jenggot termasuk tindakan muthlah, yaitu seperti orang muthlah itu artinya adalah mutilasi. Mutilasi ya. Itu tidak diperbolehkan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Usulul Ihkam, yuhramu halqul lihyah lil ahadithis sahihah wa la yubihuhu li ahadun. Menggundul jenggot itu diharamkan karena adanya hadis-hadis sahih tadi dan tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Lihat lagi Al-Ala'i di dalam kitab Fathul Qadir mengatakan innal akhdha minal lihyati dunal qabdah kama yaf'aluhu ba'dul maghariba wa mukhannathatur rijal lam yubihhu ahadun wa akhdhu kulliha min fi'lil yahudil hin wa majusul a'ajim. Ya subhanallah. Harus sadar, terbuka hatinya, lapang tatkala dinasihati. Ustaz, kalau dengar pernyataan, coba perhatikan, saya baca dulu. Ntar, antum sabar dulu ya. Ya Ustaz, Anda betul-betul sabar dulu. Anda semangat ini Ustaz. Sabar karena semangat. Sesungguhnya memangkas sebagian jenggot hingga lebih pendek dari satu genggaman. Misalkan begini. Dia pangkas di sini. Lebih pendek daripada satu genggaman. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang Maroko dan para banci. Itu tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Sedangkan memangkas semuanya hingga habis itu termasuk tindakan orang-orang Yahudi India dan orang-orang Majusi yang bukan Arab. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Uqud Ad-Durriyah. Ini bukan permasalahan yang remeh. Jadi saya pesan, jangan sampai kita menganggap yang permasalahan seperti ini guyonan. Ya itu. Nanti kalau sudah nanti masuk ke dalam, nanti bilang itu hanya guyon. Dikhawatirkan nanti masuk ke dalam firman Allah, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira bahwasanya itu ringan, tapi di sisi Allah berat. Karena ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama di Indonesia, jangan kita ke Arab lah. Kalau seandainya nggak suka orang Arab, jangan kita ke Arab lah. Coba ulama-ulama di Indonesia, ya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Buya Hamka, sampai Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau semuanya berjenggot. Apakah disebut kemudian semua goblok? Ya Allah. Jadi ini pendapat itu bertentangan dengan akal, dengan syariat, dan kenyataan, dengan fakta yang ada. Iya. Maka semestinya harus lapang dada menerima nasihat. Iya, bukan malah membuat hal-hal yang dia ngeyel di dalam kebatilan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ar-ruju'u ilal haq khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus dalam kemaksiatan dan kesesatan.